Jadi kita mau membaca firman Tuhan dari Yesaya 55. Bukan karena saya ulang tahun nilai kali 55, bukan. Cuma karena Yesaya 55 ini kayaknya hidup banget buat saya beberapa waktu ini. Ya. Jadi Yesaya 55 ayat 6 dan ayatnya ke-7. I don't know, saya kira kita semua ya, nggak tahu this is true or not for everyone, but saya kira hampir setiap kita selama 10 bulan ini mengalami riset paling banyak kan, betul nggak sih? Kalau saya bilang kita di riset, benar nggak ya? Ya kan? Kita di riset paling banyak. Ada hal-hal yang kita itu alami, kita seperti kembali kepada titik nol, seperti kembali ke hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar. Ya kita seperti itu ya kan? Dalam iman kita, dalam pendekatan kita. Saya merasa hal-hal yang saya ketahui jadi nggak penting banget deh sekarang ini ya. Saya cuma pengen lebih tahu apa yang Tuhan mau selebihnya. Seperti saya di reset ke titik nol ya. It's like you being resetted ya, to something that you just don't know. Kita kembali lagi kepada perkara-perkara yang dasar dalam Alkitab. Dan saya berharap kita bisa pahami itu. Nah, kalau kita mau kembali ke perkara yang dasar, maka mencari Tuhan adalah hal yang sangat penting. Makanya kita akan membaca Yesaya 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Gampang diingat. 5, 6, 7. 55, 6 dan 7. Saya bacakan buat kita sekalian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi kata yang dipakai di situ adalah carilah Tuhan ya. Ini kata penting. Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Emang Tuhan main petak umpet sama kita? Emang ini adalah Tuhan sembunyi kita mesti cari? Enggak. Mencari Tuhan itu adalah sebenarnya kata yang dipakai kan itu kata itu darash ya. Itu punya pengertian begini tuh. Saudara seperti berjalan di jalan yang sama berulang-ulang sampai saudara hafal jalan tersebut. Jadi kalau orang misalnya dari Point Cook pergi ke City misalnya itu ya. Karena tiap hari saya jalan di situ, saya jadi hafal semua jalannya. Jadi kata mencari itu seperti adalah repetition that you do until you become skillful with it. Ini sesuatu yang kita ulang-ulang sampai kita jadi sangat mengerti, sangat tahu ya. Jadi kata mencari itu sebenarnya punya pengertian adalah inisiatif yang kita ambil untuk melatih diri kita mengulang-ulang lagi sampai kita menguasai sesuatu. Jadi apa konteksnya dengan Tuhan? Konteksnya dengan Tuhan itu begini. Saudara sampai saudara menemukan caranya saudara berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu dia. Sampai saudara menemukan this is the way I relate to my God. Ini caranya saya berhubungan dengan Tuhan. This is the way I communicate with God. Dan semua orang harus punya itu. Ini harusnya menjadi apa yang kita sebut sebagai itu tuh self-discovery. Kita mengalami bahwa kita ini bisa berjumpa dengan Tuhan dalam cara apapun sekarang ini ya kan. Dulu kita pikir harus pergi ke gereja, harus ada gedungnya, harus ada imamnya. Sekarang ternyata nggak begitu lagi. Sekarang kita harus menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Bagi kita sekarang ini discover sesuatu. Oh, ini caranya. Sebab kata mencari itu istilahnya sama dengan kata, tidak tahu kalau saya pernah dengar kata ini ya, beat the path. Ya, sudah overcome the path, overcome the way, sehingga sudah tahu caranya untuk sampai ke sebuah tempat. Nah, tentu kan kalau kita berbicara jalan dan cara, siapa lagi kalau bukan Yesus kan? Yesus adalah jalan, He is the way, dialah yang harus kita embrace dalam kehidupan ini. Nah, kita perlu mencari Tuhan. Sekali lagi, mencari Tuhan itu adalah sebuah disiplin sampai kita menemukan kira-kira bagaimana bertemu dengan Tuhan. Sampai kita, kalau saya punya bahasa, kita terbiasa dengan cara itu sampai saudara bisa berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, mencari Tuhan ada dua sisi yang ditulis di situ. Yang pertama adalah
mencari Tuhan lewat doa, itu jelas. Ditulis kan? Dibilang begini, ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, maksudnya, jadi Tuhan ada waktunya nggak berkenan ditemui. Nah, mari saya beritahu dulu kata Tuhan berkenan apa tidak. Waktu Yesus datang, sampai dia datang yang kedua kali, itu yang disebut dengan saat perkenanan. Oke? Jadi dari dia datang pertama sampai dia datang yang kedua kali, itu istilah sebenarnya dipakai adalah itu yang disebut dengan hari Tuhan. Nah, di hari Tuhan itu Tuhan berkenan pada kita. Sebab Yesus yang datang untuk membawa perkenanan pada semua manusia. Orang berkenan. Jadi Tuhan berkenan buat kita. Jadi sekarang masalahnya gini, semua kita dapat datang pada Tuhan. Cuma masalahnya gini, waktunya Tuhan kekal, kita tidak. Tuhan terus berkenan pada saudara, tapi saudara punya waktu kan gak selalu ada. Ya kan, kita punya waktu terbatas. Ya, kita waktu bisa berhenti kapan saja. Tapi yang Tuhan mau katakan begini, dari kedatangan Yesus sampai dia datang yang kedua kali, itu waktu di mana dia buka buat kita untuk bisa datang mencari dia. Jadi pakai waktu itu. Tapi kemudian kata yang kedua, dia bilang begini, berserulah kepadanya selama dia dekat. Nah ini kata berseru, ya. Kata berseru itu adalah berdoa. Itu artinya, itu kata yang dipakai adalah seperti berdoa kepadanya. Tapi aneh ya, dibilang ini, berserulah selama dia dekat. Udah dekat kok berseru ya? Saya punya pertanyaan, kenapa sudah dekat mesti berseru? Kita udah dekat mesti teriak-teriak sih, berseru. Nah harusnya dia mau beritahukan kepada kita ini adalah ada sebuah dorongan yang menjadikannya sebagai prioritas, bahwa kita mau supaya apa yang menjadi isi hati kita didengar oleh Tuhan. Berarti ada sebuah keintiman dari pihak kita yang mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Berserulah selama dia apa? Selama dia dekat. Nah itu doa. Kita tidak perlu panjang-panjang mengetahui hal tersebut, karena begini, mencari Tuhan itu ataupun berdoa itu bukanlah untuk merubah kehendak Tuhan. Tidak. Saudara berdoa bukan untuk merubah kehendak Tuhan. Saudara berdoa justru supaya kehendak Tuhan yang terlaksana dalam diri saudara. Ini bukan saudara datang dengan kehendakmu dan berkata, Tuhan, saya mau kehendakku yang terjadi. Enggak. Mencari Tuhan itu punya pengertian bahwa kita datang pada Tuhan, kita tinggalkan apa yang menjadi agenda kita. Kita mengizinkan Tuhan yang memberikan agendanya buat kita. Jadi itu yang penting. Semua kita punya agenda kan? Saya punya agenda, saudara punya agenda. Kita semua punya rencana. Tapi begitu Tuhan intervensi, belum tentu agendanya kita seperti yang dia mau. Bisa aja kita ambil terus agenda kita. Ya terserah kita kan. Hidup kita katanya gitu. Tapi waktu kita ambil agendanya kita, jangan salah kalau ujungnya tidak seperti yang Tuhan inginkan. Nah kitanya yang kemudian harus menyesuaikan diri kita dengan agenda Tuhan. Jadi sebenarnya kata dalam doa itu, ini doa kita harusnya adalah bukan doa yang mengganti kehendak Allah. Doa kita harusnya adalah doa yang berserah pada kehendak Allah. Itu penting sekali buat kita. Bukan kita paksakan kemauan kita, ya kan? Kita juga udah tahu bahwa kalau kita berdoa, kita akan memiliki keberanian percaya. Ada confidence dalam doa kita. Masih ingat khotbah saya tanggal 3 Januari. Kita punya confidence di dalam Tuhan. Itu karena apa? Karena kita tahu bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau doa kita adalah apa? Doa yang sesuai dengan kehendaknya. Makanya berdoa itu adalah sebuah proses penyesuaian kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. That's why kita perlu mencari hal ini. Kita perlu beat the path, ya. Kita perlu mengalahkan jalannya. Kita perlu ada di depan untuk kemudian berkata begini, Tuhan, saya mau kehendak-Mu yang terlaksana dalam kehidupan ini. Itu mencari Tuhan yang pertama, mencari Tuhan lewat doa. Yang kedua adalah mencari Tuhan lewat pertobatan. Sudah langsung lihat gini, aduh, Bang Jo, pertobatan lagi. Saya sudah bertobat dari beberapa tahun yang lalu. Enggak. Yang dimaksud pertobatan di sini adalah bukanlah cuma sekedar pertobatan dari dosa-dosa kekafiran. Ya, saudara mungkin dulu saudara pembunuh, saudara pencuri, saudara gitu. Enggak. Berzina, udah bukan itu.
Yang dimaksud dengan berubah di situ adalah metanoia kan, kata yang dipakai. Waktu Yesus datang, Yesus berkata begini. Markus pasal 1 ayat 14-15. Yesus berkata begini, Yesus bilang begini, saatnya sudah tiba, kerajaan Allah ada di tengah kita. Untuk itu bertobatlah dan percayalah. Kata bertobat di situ adalah penyesuaian pola pikir, sama kita perlu sekali terus-menerus menyesuaikan pola pikir kita dengan Tuhan. Jadi pertobatan di sini bukan pertobatan dari dosa-dosa kekafiran. Kalau memang saudara berbuat salah dan berdosa, ya bertobat, itu sudah pasti. Harus bertobat kalau memang sudah salah. Tapi begini, ada orang yang berpikir kalau dia sudah pernah bertobat dan dia hidup udah ya nyakitin orang, dia rasanya tidak perlu bertobat. Sebab pertobatan bukan itu. Pertobatan itu adalah proses penyesuaian pola pikir kan. Kita mau supaya pola pikir Tuhan itu betul-betul menguasai pola pikir kita, sampai pola pikir kita sejalan dengan pola pikir Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan itu mesti diulang, dan memang begitu. Saya rasa saya perlu banyak bertobat. Ya, bertobat dalam banyak hal. Sikap-sikap saya, pola pikir saya, cara saya mendekati masalah, cara saya mendekati keluarga saya, orang-orang yang saya layani, mungkin saya perlu berubah. Dan saya perlu berpikir mengenai hal tersebut. Nah, itu penting buat kita. Sebab pertobatan inilah yang akan membawa kita kepada, kepada jalan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau sudah baca, ini kan kata yang kita selalu bilang. Kalau sudah baca di tafsiran manapun, Yesaya 55 ini selalu dihubungkan dengan keselamatan, ya kan? Tapi kan keselamatan idenya bukan masuk surga, enggak. Keselamatan itu sebenarnya adalah kembali kepada original plan of God, kembali kepada original purpose of God. Kita kembali kepada tujuan awal Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Kita kembali lagi pada tujuan awal Tuhan. Saya percaya riset yang Tuhan bawa buat kita selama 10 bulan ini ya untuk kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Oh, kita bisa mengeluh, kenapa yang saya mau nggak terjadi? Saya maunya gini, kan saya sudah enak di sini, kan saya sudah begini. Oh, itu bukan urusan saya itu untuk katakan pada saudara. Kalau Tuhan sudah berubah pemikiran saudara untuk ikuti kehendak Allah, dan kita harus ambil langkah untuk hal tersebut. Makanya mencari Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Dia bilang begini, tinggalkanlah jalan yang salah. Kita kemudian mulai memperbaiki tingkah laku kita. Kita mulai sejajarkan pola pikir kita dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah, saudara, saya mau bilang ini, mencari Tuhan di perjanjian baru bagaimana? Tuhan sudah ada sama kita kok. Tuhan sudah hidup sama kita. Tuhan ada di dalam kita. Ya. Jadi sebenarnya mencari Tuhan itu dalam perjanjian baru adalah sebuah proses kesadaran yang terbangun untuk menemukan Tuhan di setiap keadaan kita. Nah, itu dia tuh. Kita lebih gampang ketemu Tuhan di saat susah kan, betul ya? Dan kita lebih susah ketemu Tuhan di saat senang, betul gak? Tapi kita harusnya nggak begitu. Di saat senang kita ketemu Tuhan, di saat susah kita ketemu Tuhan. Pengertian ketemu Tuhan adalah menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap masalah. Ada banyak orang ketika masalah datang, masalah yang kuasai cara pikirnya sampai dia tidak bisa lihat Tuhan di situ. Masalah apa aja, dan kita ini manusia karena udah terlatih melihat masalah, seringkali masalah yang menutupi mata kita lebih dahulu daripada melihat Tuhan ada di situ. Padahal prinsipnya adalah Tuhan sudah ada di situ. Dia ada di masalah keluargamu, dia ada di masalah ekonomimu, dia ada di masalah finansialmu, dia ada di masalah apa aja dalam kehidupanmu. Nah, sekarang mencari Tuhan itu punya pengertian begini, menyadari dengan iman, melihat, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Haleluya. Selamat mencari Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa sebentar. Coba renungkan firman Tuhan yang sederhana ini. It's very simple thoughts. Tapi mungkin itu yang harus kita buat. Cari Tuhan. Ya, temukan Dia. Ya, dengan kata lain adalah izinkan kita berproses sampai kita menemukan ya
apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Masuk pada self-discovery yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk menjelaskan. Tapi hamba-Mu berdoa biar kami semua menjadi orang-orang yang terbuka untuk Roh Kudus. Kami semua menjadi orang-orang yang rindu untuk terus mengizinkan Tuhan bergerak dan berkarya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, supaya kami semuanya mencari Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Biar kami berseru kepada Tuhan selagi Tuhan dekat dengan kami. Ajar kami untuk terus terbuka untuk mengadakan penyelarasan dengan kehendak-Mu dan pola pikir-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar kami semuanya kembali mengerjakan, kami kembali menghidupi original plan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Biar kami terus rindu bersekutu dengan Tuhan, supaya Tuhan menyingkapkan semuanya dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.